Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita senantiasa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadikan pertemuan terkhusus di malam hari ini sebagai awal kebaikan, pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah iman, bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menambah keistiqomahan kita dalam rangka mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita punya misi, kita punya tugas yang belum selesai, yaitu senantiasa talabul ilmi sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innal insana la dhalumun kaffar." Dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallah, seandainya kalian berusaha menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri kalian, niscaya kalian tidak akan bisa. Innal insana, sesungguhnya manusia itu tabiatnya, sifat dasarnya dhalumun kaffar, senantiasa zalim, senantiasa kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal abdu daiman, seorang hamba itu senantiasa baina nikmatin minallah tahtaju ila syukur, di antara nikmat yang banyak sekali dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang perlu harus kita syukuri. Ya, kata para ulama, an-ni'matu idza syukirat zadat wa qarrat. Kenikmatan itu kalau disyukuri zadat, senantiasa ziyadah, bertambah keberkahannya. An-ni'matu idza syukirat zadat wa qarrat. Ya, nikmat itu apapun jenisnya, kesehatan, waktu luang, nikmat ditetapkan agama Islam, nikmat ditetapkan keimanan di dalam diri kita, nikmat ditetapkan keistiqomahan. Yang paling hebat adalah nikmat senantiasa seseorang itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam artian ihsan. Sering dikatakan oleh para ulama, maratibuddin, tingkatan daripada agama itu 3. Muslim, Islam, mukmin, baik keimanannya. Kemudian yang paling tinggi daripada itu adalah ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan. Ya, kita yakin ya, Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Tetapi memang manusia di alam dunia ini tidak mungkin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa. Bahkan Musa ketika Rabbi arini anzur ilaik, kemudian Allah mengatakan walakin unzur ilal jabal idza istaqarra makanuha fasawfa tarani. Nabi Musa alaihi salam ya, satu saat pernah meminta, Rabbi arini andur ilaik, ya Rabb,
perkenankan kepadaku untuk melihatmu. Kemudian Nabi Musa disuruh melihat ke gunung. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan zatnya yang Maha Rahim, yang Maha Rahman, seketika itu gunung itu tidak bisa. Ya. Pecah, hancur, berkeping-keping seperti debu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pingsan. Seketika itu beliau bertobat. Artinya apa? Artinya Allah tidak bisa dilihat di dunia. Tetapi Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Kalian semua, kata Nabi SAW, akan melihat Allah Subhanahu wa taala jelas sejelas-jelasnya pada hari kiamat. Ya. Kemudian di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada penduduk surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu keadilan. Artinya kita senantiasa menyembah Allah, beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, dan suatu saat nanti kita akan melihat zat yang kita sembah. Ketika berhala-berhala itu berlepas diri dari para penyembahnya. Matahari berlepas diri pada orang-orang yang menyembahnya. Patung-patung itu berlepas diri pada hari kiamat. Orang-orang yang menyembah patung-patung, yang menyembah pohon, yang menyembah lautan, yang menyembah bebatuan, mereka semua nanti akan berlepas diri dari orang-orang yang beribadah kepadanya. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahimnya, dengan rahmatnya akan menampakkan dirinya kepada orang-orang yang beriman, terkhusus pada hari kiamat dan di surga kelak sebagai bentuk keadilan. Kita senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita senantiasa berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang, belas kasih, ya. Tentunya suatu keadilan ketika, ya, itu yang membedakan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan kelompok yang sesat yang dinamakan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di Al-Quran disebutkan wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuh, wajah-wajah orang beriman pada hari kiamat nadhirah, berseri-seri, ya, dengan pahalanya, dengan ketakwaannya, dengan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan surga yang akan diberikan kepada mereka. Nadhirah dari kata nudrah, pancaran yang mempesona. Ila rabbiha, kepada Rabbnya, nadhirah dari kata nadhara yanduru, melihat. Ya, di antara i'tiqad atau keyakinan ahlus sunnah wal jamaah adalah orang beriman nanti pada hari kiamat dan di surga melihat Rabbnya azza wa jal. Dan itu yang diyakini oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Ushulus Sunnah, yang menjelaskan akidah i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah adalah mengimani, meyakini bahwasanya seorang mukmin akan melihat Rabbnya azza wa jal. Ya, kita senantiasa menghadirkan muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya antum ke kajian ini, yang pertama meningkatkan derajat, yang kedua Allah memberikan sakinah. Ya, Nabi mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu ila nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan jiwa. Makanya majelis ilmu itu disebut dengan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, memberikan ketenangan, sakinah kepada orang yang hadir, menambah keimanannya, menambah ketakwaannya, menambah khusyuknya, saking yakinnya kepada akhirat, ya, mengangkat kebodohan dari dirinya, beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas cahaya ilmu. Ya. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyathumur rahmah. Mereka senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka masih berada di majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat yang mulia. Ya, makanya
sesuai dengan tema kita adalah bagaimana kesungguhan, bagaimana seriusnya para sahabat ketika belajar di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa bersimpuh ya, setelah menjalankan ibadah salat fardu, kemudian duduk sama-sama zikir tidak langsung karena mengingat ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau majelis ilmu ya, dari mulai dia keluar dari rumahnya ya, man kharaja min baitihi liyata'allama khairan fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu dalam rangka mempelajari kebaikan yang dia akan amalkan nantinya, maka selama dia dalam kegiatan belajar mengajar atau majelis ilmu ya, itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fi jihad ya, jihad melawan hawa nafsunya. Orang kan hawa nafsunya cenderung kepada ya, berleha-leha, alhaakumut takatsur. Sudah dilalaikan banyak orang dengan at-takatsur, berleha-leha. Ya. Tabdzir dalam waktunya. Makanya mereka para sahabat dahulu ketika saling bertemu, mereka saling mengingatkan surat Al-Asr. Wal 'asri. Ya. Innal insana lafi khusrin. Mereka para sahabat dahulu idza iltaqa ba'dus sahabah yansahu ba'duhu ba'dan bi suratil 'asri mau'izatan wa nasihatan lahum. Mereka dahulu para sahabat ketika awal pertama kali berjumpa setelah berpisah ya, seperti kita ini baru pertama perdana kajian di masjid yang mulia ini ya, kita buka dengan suratul 'asr, mengingatkan wal 'asri, Allah bersumpah dengan waktu asar. Para ahli tafsir mengatakan wal 'asri waktu asar karena waktu asar waktu yang sangat sekejap, sedikit ya. Kemudian para mufassir mengatakan wal 'asri demi waktu ya, karena banyak dilalaikan oleh manusia. Makanya kata Hasan Al-Basri, ya ibna Adam, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, sekarang ulama salaf, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka anta ayyam, sesungguhnya Anda, kamu adalah lembaran-lembaran daripada hari-hari. Ya, seperti lembaran-lembaran kertas ini, maka hakikatnya umur manusia ini lembaran daripada hari-hari. Kullama dhahaba yaumuk dhahaba umruk. Setiap hari itu berlalu darimu, niscaya umurmu juga berkurang. Ya, sesungguhnya kita ini adalah lembaran daripada waktu. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, innal akhirah qad aqbalat. Innal akhirah qad aqbalat. Sesungguhnya akhirat itu dekat. Terus mendekat, terus mendekat. Wa inna dunya qad tawallat wa adbarat. Sesungguhnya dunia ini menjauh. Kita kan semakin bertambah usia, itu hakikatnya semakin menuju ke akhirat. Sebagaimana perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, inna dunya qad tawallat wa adbarat. Dunia ini semakin hari semakin menjauh dari kita. Ya. Kemudian akhirat semakin hari semakin mendekat. Ya. Wa kunu, kata beliau radhiyallahu anhu, wa kunu min abna'il akhirah. Maka jadilah anak-anak akhirat. Artinya apa? Orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk akhiratnya. Ya, makanya di antara definisi takwa ya, sering saya sampaikan perkataan beliau juga, at-taqwa huwa, yang dimaksud dengan takwa, hakikat takwa kata beliau, al-khaufu minal jalil. Kita senantiasa mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibenarkan dengan menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Ya, al-khaufu minal jalil. Senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan rasa muraqabah. Ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
akan dimintai pertanggungjawaban perbuatannya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk kehidupan akhirat. Ya. Al khaufu minal jalil, takut senantiasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, beramal dengan Quran dan sunnah. Al amalu bitanzil, beramal dengan Quran dan sunnah. Waridho bil qalil, yang ketiga, ridho dengan sesuatu yang sedikit dari rizkinya. Beriman kepada qada wal qadar. Segala sesuatu yang menimpa dia, rizkinya, kesehatannya, usianya, semuanya tidak ada kecuali dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita yakini. Al-imanu bil qada wal qadar. Al-khawfu minal jalil, wal amalu bin tanzil, wal ridha bil qalil. Kemudian yang keempat, al-istidadu liyaumir rahil. Istidad, persiapan liyaumir rahil, untuk safar yang panjang, negeri akhirat. Ya. Al-istidadu liyaumir rahil, siap kapan saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan tema, dahulu para sahabat mereka masuk Islam usianya itu sudah tua-tua. Ya, kebanyakan mereka para sahabat ketika masuk Islam, kemudian mereka berhijrah dari desanya, dari kampungnya, ingin belajar ilmu dari Rasulullah SAW, mereka itu sudah usia rata-rata di atas kepala 3. Ada yang 40, 30, 35, bahkan ada yang sudah tua-tua. Tetapi tidak menghalangi mereka untuk berhenti belajar kepada Rasulullah SAW. Ya, tidak menghalangi mereka untuk belajar. Nanti kita akan sebutkan bagaimana kegigihan mereka, kesungguhan mereka ketika mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Yang perlu kita ketahui bahwasannya di antara manhaj, metode beragama para salaf adalah mereka senantiasa membangun amalannya di atas dalil, di atas bayyinah, di atas basirah. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, hadhihi, inilah sabili, jalanku, ad'u ilallah, aku senantiasa mendakwahkan orang-orang kepada agama yang membawa mereka kepada Allah. Jadi kalau ada dakwah dibangun di atas kitab dan sunnah, mengajak orang untuk senantiasa dekat kepada Allah, itulah jalannya para sahabat. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bersumber dari kitabullah, dari Al-Quran, dan dari sunnah yang sahihah dari Nabi SAW. Makanya ada seorang ulama salaf, ya, Ibnu Sirin, menyebutkan al-ilmu dinun. Ilmu itu adalah bagian daripada agama, asas daripada agama. Ilmu ini adalah agama. Falyandur, maka setiap orang hendaknya melihat amman ta'khuduna dinahu, dari mana ilmunya didapat. Karena ilmu ini adalah agama. Ya. Kita bisa sholat karena ada ilmunya. Kita berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, ada ilmunya. Ya, makanya di antara faidah dari mendatangi majelis ilmu adalah seorang senantiasa didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara penyebab hati ini gersang, tandus, ya, boleh jadi terjerumus kepada sesuatu yang haram karena jauhnya dia dari majelis ilmu. Ya, jauhnya dia dari
majelis ilmu. Ini jalannya para sahabat. Ya. Ala basiro, di atas ilmu. Ana, saya, wa manit taba'ani, dan orang-orang yang mengikuti saya dari kalangan para sahabat. Karena para sahabat itu disebut oleh Nabi SAW khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasi saya. Mereka yang hidup bersama saya, mereka yang melihat saya, mereka yang berjuang bersama saya, mereka yang belajar bersama saya, mereka yang beribadah bersama saya, adalah generasi para sahabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan al-ilmu qala Allah wa qala sahabah, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ya. Ilmu ini diambil dari kitab, dari Al-Qur'an, kemudian dari firman, dari wahyu yang berupa sunnah, kemudian dari perkataan para sahabat. Kenapa? Karena ayat ini turun, mereka mendapati bagaimana ayat ini diaplikasikan dalam kehidupan. Ya. Seperti tadi wal asri, ketika ayat ini turun, mereka tahu betul bagaimana mengaplikasikan wal asri dalam kehidupannya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua al-insan, manusia, baik yang kafir maupun yang mukmin, kebanyakan lafi khusr, dalam keadaan rugi waktunya. Ya, kita akan lihat bagaimana mereka mengisi waktunya, bakhil dengan waktunya. Ya. Dulu kami ketika di Madinah diceritakan ada seorang ulama namanya Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau adalah orang yang paling bakhil dengan waktunya. Ya. Beliau tidak mengisi hari-harinya kecuali dengan ta'lim, belajar. Bahkan sampai pun beliau di sayyarah, di mobil, beliau memerintahkan satu muridnya untuk membacakan kitab dan beliau dengarkan. Ya. Supaya apa? Supaya waktunya tidak ada yang dihamburkan sia-sia. Ya. Bahkan diceritakan beliau itu senantiasa lisannya tidak pernah berhenti. Subhanallah walhamdulillah. Karena didengarkan oleh murid-muridnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Wallahi Pak, saya melihat beberapa masyayikh di Madinah itu, kalaupun mereka diam, lisannya, karena kan mereka rata-rata berjenggot ya, jenggotnya itu gerak-gerak. Saya perhatikan mereka itu sambil diam itu sambil berzikir. Ya. Karena mereka tidak ingin waktunya sia-sia begitu saja. Ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, dikecualikan dari orang yang rugi itu, wa amilus solihat, ya, alladzina amanu wa amilus solihat, ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka yang dikecualikan adalah yang pertama orang yang beriman. Nah, orang beriman ini semuanya berpahala kalau dia niatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bekerja, dia niatkan memberikan nafkah kepada keluarganya, mencari rizki untuk pendidikan anaknya supaya anaknya disekolahkan menjadi anak yang soleh, ini pahala. Ya. Ketika dia di rumah, dia baca Quran, dia berzikir. Orang yang beriman itu senantiasa imannya akan menuntunnya untuk senantiasa beramal soleh. Makanya pertama adalah orang yang beriman, kemudian orang yang beramal soleh senantiasa. Ya. Disibukkan waktunya dengan sesuatu yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bakhil dengan waktunya. Ya. Jangan sampai ya, inni la akrahu an ara rajulan sabahlalan. Kata Ibnu Mas'ud, inni la akrahu, sesungguhnya aku benci rajulan, seorang laki-laki, sabahlalan, enggak punya pekerjaan. La ila amalid dunya, la ila amalil akhirah. Tidak pula untuk manfaat duniawinya, tidak pula untuk manfaat akhiratnya, kata beliau. Ya. Kan ada Pak ya, naudzubillah, mudah-mudahan Allah menjaga keberkahan waktu kita. Orang tidak punya, untuk dunianya juga tidak dapat, untuk akhiratnya juga tidak dapat. Ini merugi dua kali. Di dunia rugi, di akhirat rugi pula. Ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Makanya betul-betul. Makanya ini yang diingatkan antara satu mereka dengan yang lain. Wal asri innal insana lafi khusrin. Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Lau ma anzalallahu suratan illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nasihat kepada manusia kecuali surah ini,
al-asr, ini saya cukup untuk memberikan mau'idhah, memberikan nasihat. Yuk kita balik lagi, berfikir, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Pada hari kiamat tidak akan bergeser itu kaki orang dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya 4 perkara. Di antara 4 ini, yas'alu an umrihi fima afnah. Allah bertanya tentang umurnya, bagaimana umurnya dihabiskan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. An umrihi fima afnah. Ditanya umurnya untuk apa dihabiskan. Wa an ilmihi fima fa'al. Ilmunya untuk apa diamalkan. Wa malihi, dan hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Hartanya dari mana dia cari dan untuk apa dia pergunakan. 4. Umurnya, ilmunya, hartanya dari mana sumbernya, kemudian kemana itu harta ditasarrufkan, dibelanjakan, diinfakkan, dihabiskan. Ya, ini hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang jalan mereka senantiasa menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di atas basirah adalah amalan mereka senantiasa di atas ilmu yang bersumber dari kitab dan sunnah. Kemudian Nabi diperintahkan untuk senantiasa mengatakan, Qul Rabbi zidni ilma. Ini doanya Nabi, Pak. Nabi diperintahkan untuk senantiasa mengatakan, Qul Rabbi zidni ilma. Dalam Quran disebutkan, Quran surat Thaha, Qul Rabbi zidni ilma. Ya, makanya di antara doanya para ulama di waktu subuh setelah mereka salat berjamaah, di antara zikir paginya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah saya pada hari ini ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, harta yang berkah. Setiap hari ini kita minta harta yang berkah. Wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Sudah beres urusan, Pak. Ilmu ada, hartanya berkah, amalnya diterima di sisi Allah. Apalagi yang kita cari? Apalagi? Sudah insyaallah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, ya, wa amalan mutaqabbala. Amal yang pada hari itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak salah ketika Al-Quran mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah adalah amal-amal yang bersumber dari hati yang ada takwanya, minal muttaqin. Makanya ketika berkaitan dengan kurban yang sebentar lagi itu dikatakan dalam Al-Quran, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalallaha taqwa minkum. Sekali-kali Allah tidak butuh darah-darah itu, Allah tidak butuh daging-daging itu, tetapi yang Allah inginkan dari kalian at-taqwa minkum. Maka sebaik-baik orang yang berkurban adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin, ya, karena apa? Dia berkurban untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, mentazkiyah dirinya dari sifat bakhil. Hartanya kan dibagikan, hewan kurbannya kan dibagikan kepada orang-orang yang fakir, yang miskin. Karena Allah memberikan kelebihan harta bagi dia, dia bisa berkurban, daging yang dimanfaatkan dimakan oleh orang-orang yang jarang makan daging karena tidak bisa beli. Ya, itulah hakikat daripada kurban. Yang pertama mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah, anak yang disayanginya diuji, berani enggak Ibrahim sembelih itu Ismail. Nabi Ibrahim itu nunggu lama dapatkan anak dari istrinya, sampai dikatakan beliau sudah 100 tahunan nunggu buah hati. Kemudian ketika buah hati itu datang dari Hajar,
istrinya. Yang kedua, kemudian anaknya diberi nama Ismail, ditempatkan di Mekah Al-Mukarramah, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perpisahan. Setelah berpisah, disuruh untuk menyembelih. Sejauh mana ketakwaan kamu wahai Ibrahim? Akhirnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah siap dengan pisaunya, Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada beliau, ya. Ini adalah ujian bagi Ibrahim. Kemudian digantilah Ismail alaihissalam dengan kurban, ya. Dikatakan seandainya Jibril tidak datang membawa kibas itu domba dari surga, niscaya ada syariat seorang bapak motong anaknya untuk menguji keimanannya. Seandainya malaikat Jibril alaihissalam Allah tidak utus kepada Ibrahim alaihissalam untuk membawa pengganti, ya, makanya niscaya akan ada syariat seorang itu diuji keimanannya oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Sejauh mana? Ya, luar biasa ini. Ya. Tidak akan sekali ke Allah tidak butuh darah itu. Allah tidak butuh daging itu, tapi yang dibutuhkan seseorang bukan Allah. Allah tidak butuh apa-apa. Allah itu Maha Jabbar, Mutakabbir, Ta'al, Maha tinggi sebelum Allah menciptakan makhluknya. Ya. Seandainya semua orang di alam semesta ini bertakwa kepada Allah, tidak menambah ketakwaan mereka kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mulia sebelum Allah menciptakan segala-galanya. Allah sudah mulia sebelum Allah menciptakan segala-galanya. Kalaupun mereka semuanya kafir, tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kekafiran mereka. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Keimanan itu, ketakwaan itu adalah anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ya. Nabi diperintahkan Rabbi zidni ilma. Makanya jangan sampai lupa, jangan sampai lepas. Doa ini jangan sampai lepas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, diberikan ilmu. Orang beriman diangkat derajatnya. Tapi yang lebih baik daripada orang beriman adalah orang yang beriman dan berilmu. Orang yang beriman dan berilmu. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta, uang, tidak. Al-ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama bentuk banyak dari kata alim. Seorang yang alim, seorang yang belajar menuntut ilmu, kemudian dia mengetahui amalan dibangun di atas ilmunya. Seorang alim atau ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi. Tidak harus kiai. Yang disebut alim, jamaknya ulama itu tidak harus kiai. Karena ditafsirkan dalam ayat lain, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang disebut seorang yang alim itu ilmunya bisa mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang pertama kali akan diadili dan akan dibakar di neraka jahanam di sisi kehinaan mereka adalah 3 orang. Mereka akan dihakimi pertama. Yang pertama mujahid yang riya dalam jihadnya. Kemudian seorang penuntut ilmu yang ingin mendapatkan dari ilmunya hanya sanjungan dari orang, pingin disanjung, pingin diangkat di sebuah majelis. Ini diancam, Pak. Makanya berat menjadi juru dakwah. Al ulama warathatul anbiya. Orang yang alim ini adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dirham atau dinar, uang. Innama warathul ilma. Sesungguhnya para nabi itu meninggalkan warisan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Barang siapa mengambil warisan para nabi berupa ilmu, maka sungguh orang itu sudah mengambil bagian yang sangat banyak. Satu ketika Abu Hurairah, ini cerita, Abu Hurairah datang ke pasar di kota Madinah. Ayuhan nas, wahai orang-orang, kumpul sini, semuanya kumpul. Satu orang di pasar kumpul. Ala ta'lamuna anna mirathan Nabi SAW yuqsam fil masjid. Apakah kalian tidak melihat warisan Nabi dibagi-bagi di masjid? Kemudian fadhahaban nasu ilal masjid. Orang-orang pergi ke Masjid Nabawi, ya.
Dulu pasarnya itu di dekat. Kalau Bapak Ibu pernah umroh itu ada pasar di dekat Masjid Nabawi yang pasar apa namanya, pasar kayak pasar mereka gelar-gelar dagangannya itu, ya, itu di situ tempatnya. Ya. Abu Hurairah mengatakan, ayuhan nas, itu warisan Nabi lagi bagi-bagi di masjid. Kemudian orang-orang segera menuju ke masjid. Setelah mereka menuju ke masjid, dicek benar nggak apa kata Abu Hurairah. Ternyata mereka mendapati di masjid itu ada sekelompok orang sedang berkumpul, yang satu sedang pada sholat, kelompok sana sedang baca hadis-hadis Nabi SAW, kelompok yang sana sedang berzikir kepada Allah sendiri-sendiri. Ya. Kemudian orang-orang itu kembali ke Abu Hurairah yang nunggu di pasar. Ya Abu Hurairah, ma ra'aitu mirathan Nabi SAW yuqsam fil masjid. Aku tidak melihat harta dibagi-bagi di masjid. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, madza ra'aitum? Apa yang kalian lihat? Ra'aina qauman yusallun wa yatadarasun wa yadhkuruna Allah. Aku melihat orang-orang sebagian salat, mungkin salat duha, salat mutlak, salat sunnah mutlak. Sebagian orang-orang sedang belajar mengkaji halal dan haram, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Yang satu orang berzikir sendiri-sendiri masing-masing. Satu berzikir ini, berzikir di sini, ini berzikir sana, ini berzikir sana. Kami tidak melihat warisan dibagi-bagi. Waihak, celaka kalian, kata Abu Hurairah. Itulah mirathun Nabi SAW. Itulah hakikat daripada warisan Nabi SAW. Dan para sahabat sangat memahami hadis ini. Kemudian Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan mencari ilmu, dia mendapatkan keutamaan. Allah mempermudah jalannya ke surga. Maka di antara ciri-ciri penduduk surga itu dimudahkan ketika dia di dunia dulu belajar. Tidak mungkin dia memperoleh ketakwaan, keimanan, ihsan kecuali di atas ilmu, tidak sama. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang jahil, yang bodoh dengan orang yang alim? Tidak akan sama. Ini Al-Qur'an yang mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentunya sama. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Ya. Dahulu mereka orang-orang dikatakan, kenapa? Ya, dalam ayat itu ditafsirkan, orang-orang kafir nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat kalian terjerumus kepada neraka? Dahulu kami tidak salat, kami tidak berinfak. Kemudian ketika orang munafik ditanya di alam kubur tentang agamanya, tentang nabinya, tentang Rabbnya, mengatakan la adri. Saya tidak tahu karena tidak belajar. Kemudian orang yang beriman ketika ditanya, man rabbuka? Allah, Rabbi Allah. Wa man nabiyuka? Nabi Muhammad. Wa ma dinuka? Dinil Islam. Kemudian ditanya oleh malaikat, min aina arafta? Dari mana kamu tahu? Qara'nal kitaba wa amantu bih. Qara'nal kitaba atau qara'tul kitaba wa amantu bih. Aku membaca Alkitab, membaca Al-Qur'an. Wa amantu bihi, dan aku beriman kepada Al-Quran itu. Dahulu mereka membaca di dunia. Dahulu mereka membaca. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan, kekokohan keimanannya karena dulu mereka membaca di dunia. Ya. Maka disebutkan oleh orang salaf, ya, barang siapa ingin melihat tanda-tanda pada dirinya dia ini penduduk surga, maka dahulu dia belajar. Dia menuntut ilmu. Karena Nabi mengatakan, sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Allah mempermudah jalan baginya dengan ilmunya kepada surga. Allah memberikan dengan cahaya ilmunya, orang itu akan senantiasa berjalan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang datang ke kota Madinah dari kampungnya, Nabi mengatakan, ya,
Ngapain kamu datang ke Madinah? Kemudian mereka mengatakan, ji'tu li ata'allam. Saya datang ke Madinah untuk belajar. Setelah mereka masuk Islam. Kemudian Nabi SAW berseri-seri mendengar mereka mengatakan, Allahumma ji'ta illa hadha. Demi Allah, kamu tidak datang ke kota Madinah kecuali untuk belajar? Naam ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibi ilmin ridwan bima yasna. Sesungguhnya malaikat mengepakkan sayapnya, tanda dia ridho kepada setiap penuntut ilmu. Para sahabat meyakini itu. Ya, para sahabat yakin betul. Ya, fa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan bima yasna. Sesungguhnya malaikat itu menaungi orang-orang yang belajar ilmu dengan sayap-sayap mereka, ridho dengan apa yang penuntut ilmu ini kerjakan, amalkan, yaitu belajar. Ya. Maka tetapi harus ingat, harus ada niat, karena innamal a'malu binniyat. Jenengan Anda datang ke sini pasti ada niatnya, nggak mungkin tidak ada niatnya. Niat untuk belajar, niat untuk taqarrub kepada Allah, niat untuk menunaikan kewajiban. Ya. Imam Ahmad mengatakan seorang itu dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu ketika dia mempunyai dua perkara. Imam Ahmad mengatakan seorang penuntut ilmu itu dikategorikan dia mukhlis, ikhlas dalam menuntut ilmunya kalau dia punya dua perkara. Yang pertama, an tanwiya bihi raf'al jahli an nafsihi atau an yanwiya raf'al jahli an nafsihi. Dia berniat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Yang pertama, seorang belajar karena ingin mengangkat kebodohan dari dirinya. Ya. Makanya tidak ada terlambat belajar itu. Seseorang diwafatkan dalam keadaan belajar, berusaha sekuat tenaga mengangkat kebodohan dari dirinya, itu lebih baik daripada seorang yang diwafatkan oleh Allah terombang-ambing dengan kebodohannya. Seorang yang berusaha mencari ilmu walaupun usianya sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua, mereka berusaha untuk belajar walaupun mereka sudah tua. Ketika mereka diwafatkan itu lebih baik karena mereka belajar, ingin mengangkat kebodohan dari dirinya daripada orang-orang yang sudah merasa tidak butuh dengan ilmu. Mereka diwafatkan oleh Allah di atas kebodohan mereka. Lebih baik mana Pak? Lebih baik orang yang menuntut ilmu. Makanya Imam Ahmad mengatakan menuntut ilmu itu ya selama dari buayan ya, sampai ke liang lahat. Kenapa dari buayan, Ustadz? Apakah anak kecil belajar? Anak kecil belajar dengan pendengarannya, belajar dari bapak dan ibunya mengucapkan kalimat yang baik. Bukankah anak itu belajar melafadzkan kata-kata dari bapak dan ibunya? Belajar mereka karena sudah diberikan pendengaran. Dari buayan sampai ke liang lahat. Ya. Pertama, berniat mengangkat kebodohan dari dirinya. Yang kedua, berniat untuk menyampaikan kebaikan itu kepada orang lain. Ya, berniat memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmunya, mendakwakan ilmunya. Maka para ulama mengatakan al-jahlu, kejahilan itu jahil di atas 3 perkara secara mendasar. Yang pertama, seorang jahil siapa Tuhannya sehingga tidak beribadah kepada Allah. Seorang jahil siapa Tuhannya, siapa Robnya, siapa penciptanya, sehingga dia tidak beribadah kepada Allah. Kenapa kita sholat? Karena kita tahu Allah memerintahkan sholat. Kenapa kita berbuat kebaikan? Karena kita mengenal Allah memerintahkan kepada kebaikan. Kenapa kita beramal soleh? Karena kita tahu amal soleh adalah perintah dari Tuhan kita, dari Allah. Ya. Maka al-jahlu, jahil siapa Tuhannya. Kemudian jahil yang kedua, jahil siapa nabinya. Tidak tahu nabinya. Saya tidak tahu siapa nabi saya.
Saya tidak tahu apa ajaran Nabi saya. Ini jahil. Kemudian jahil yang kedua, jahil terhadap agamanya. Saya tidak tahu Islam memerintahkan kepada apa dan melarang kepada apa, dia tidak tahu. Karena kejahilannya. Ya. Ini jahil. Tidak paham. Di Jawa Tengah, di tempat saya, di daerah sekitar Purbalingga itu ada satu aliran namanya aliran Kejawen, Pak. Betul. Aliran Kejawen ini mengatakan sholat itu eling. Kalau orang sudah eling itu sudah sholat. Ini tidak ada ilmu. Sholat ya sebagaimana Nabi SAW memerintahkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nabi berdiri di atas mimbar kemudian mempraktikkan bagaimana sholat. Doa-doanya apa yang dibaca, bagaimana gerakannya. Ini sholat. Ya. Makanya orang yang tidak paham ini, Islam Kejawen itu tidak paham. Tidak paham. Eling sudah sholat. Ini kan dia terombang-ambing di atas kejahilannya, tidak tahu bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bagaimana kesungguhan para salaf ketika menuntut ilmu, ada satu kisah dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah berangkat dari kota Madinah karena mendengar di Syam, sekarang Suriah, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Ya, yang pertama Jabir bin Abdullah, dia mendengar ada seorang sahabat meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Jabir ini tidak tahu hadis tersebut. Maka ketika dia mendengar dari kafilah dagang biasanya, karena sebagian orang-orang Madinah kalau dagang ke Syam, ke Suriah. Ketika mendengar berita ini, segera Jabir bin Abdullah mempersiapkan untanya. Kemudian keluarganya bertanya, "Mau kemana?" "Saya ingin pergi ke Syam." "Untuk apa?" "Saya ingin menemui Abdullah bin Unais, seorang sahabat, sama-sama sahabat." Kemudian dipaculah untanya. Perjalanan antara Madinah ke Suriah itu butuh waktu 1 bulan. Dulu pakai unta. Karena Mekah Madinah itu 1 minggu. Mekah Madinah 1 minggu. Ke Suriah lebih jauh lagi. Butuh waktu 1 bulan. Kemudian dia kendarai untanya berjalan dari Madinah ke Syam, ke Suriah, ke Damaskus, untuk bertemu dengan Abdullah bin Unais radhiyallahu an, seorang sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Hadisnya apa nanti akan saya sebutkan. Berjalan 1 bulan full. Berjalan sampailah dia kepada kota Syam. Kemudian dicarilah rumah Abdullah bin Unais. Jabir bin Abdullah bertanya kepada orang-orang, "Di mana rumahnya Abdullah bin Unais, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" "Oh, di sana." Kemudian Jabir datang ke sana, diketoklah pintunya. Kemudian yang membuka pembantunya. "Siapa Anda? Anda terlihat bukan orang sini." "Saya Jabir bin Abdullah." "Min aina?" "Dari Madinah." "Anta sahib Rasulullah?" "Apakah kamu sahabat Nabi SAW?" "Iya, betul." "Untuk apa Anda datang ke sini?" "Saya ingin bertemu dengan Abdullah bin Unais." "Ini rumahnya?" "Betul." "Sebentar, saya panggilkan." Kemudian dipanggilkan. Abdullah bin Unais keluar. Kemudian setelah keluar mereka, karena sama-sama saling mengenal, mereka berpelukan. Kemudian ditanya, "Ma ja'aka minal Madinah?" "Apa yang membuat kamu datang ke Madinah?" Kemudian Jabir mengatakan, "Balaghani annaka tarwi haditsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam asma' biha." Aku mendengar kabar dari orang-orang, kamu meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum saya dengar. "Iya, betul. Saya meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis itu saya ulang-ulang." "Ajita li hadza?" "Na'am." Kemudian dibacakan hadisnya. Hadis tentang yuhsyarun nas yaumal qiyamah
uratan hufatan ghurlan. Dibangkitkan manusia pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki. Uratan, tidak berpakaian. Ghurlan, dan mereka belum dikhitan, artinya dikembalikan lagi. Ya. Benarkah kamu mendengar dari Nabi SAW? Naam sami'tu biudhuni. Iya betul, saya mendengar dari Nabi SAW. Khalas, kata dia, sudah, yakfi, cukup. Ila ain? Sa'adhab ilal Madinah, saya akan pergi ke Madinah. Sudah. Lihat, menghabiskan waktu 1 bulan. Jangan dibayangkan perjalanan seperti kita sekarang. Dahulu mereka harus melewati padang pasir, melewati siang dan malam. Belum lagi ada ancaman binatang buas, ancaman perampok. Ya. Untuk hanya mendengar 1 hadis dari Nabi SAW. Kemudian pulang lagi ke Madinah. Lihat kesungguhan dia. Ya. Imam Bukhari rahimahullah dari kota Bukhara, perbatasan antara Persia dengan Afghanistan. Beliau menuju ke Mekah, menuju Madinah, menuju Irak, menuju Baghdad, menuju Mesir. Beliau habiskan untuk mengumpulkan Sahihul Bukhari itu 16 tahun. Bayangkan. Imam Bukhari mengumpulkan kitab Sahihul Bukhari, dicek siapa yang meriwayatkannya itu 16 tahun. Makanya para ulama mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Sahihul Bukhari. Sudah. Kenapa? Allah memberikan keberkahan. Betul-betul kredibilitas orang yang meriwayatkan dicek betul. 16 tahun Pak. Imam Bukhari mengumpulkan kitab hadis-hadisnya, disusun berdasarkan tema. Itu butuh waktu 16 tahun. Nyusun kitabnya, belum nyarinya. Nyari hadisnya. Luar biasa ini. Ya. Itu tadi, seorang sahabat datang dari Madinah ke Suriah hanya untuk mendengar 1 hadis dari Nabi SAW. Ibnu Abbas ini Nabi wafat, beliau itu masih usia 15-14 tahun. Ya, orang yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah fakihkan. Jadikan Ibnu Abbas ini faqih, orang yang paham dalam masalah agama, yang mengetahui ilmu tafsir. Maka ya, di antara tafsir yang diambil adalah tafsir Ibnu Abbas. Beliau menjumpai Nabi wafat usianya masih 15 tahun. Kemudian beliau setiap harinya setelah Nabi wafat, Nabi sudah wafat. Kemudian dia berpikir dari bagaimana saya mengambil ilmu setelah Nabi wafat. Kemudian dia mendatangi beberapa sahabat besar. Betul-betul didatangi di rumahnya. Diceritakan 1 hari Abdullah bin Abbas itu menunggu di depan pintunya orang Ansor, orang ahli Madinah. Menunggu. Karena apa? Dia tidak berani mengetuk pintu, khawatir mengganggu. Mungkin dia sedang istirahat, mungkin sedang punya urusan di rumahnya. Dia tidak mengganggu. Ini adab seorang penuntut ilmu. Nunggu di depan rumahnya sampai ada angin. Karena dahulu ada badai, sering terjadi badai di kota Madinah. Sampai ada angin badai, kemudian Abdullah bin Abbas itu tertimpa debu, tertimpa angin, kedinginan di depan pintunya orang Ansor. Kemudian orang Ansor itu keluar. Ketika melihat Ibnu Abbas, terkejut. Ya ibna ammi Rasulillah, anak paman Rasulillah, ngapain kamu di sini? Saya menunggu Anda sampai Anda keluar. Saya ingin menanyakan 1 hadis dari Nabi SAW. Lihat kegigihan mereka. Nunggu sampai orang itu keluar baru menanyakan hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Ya. Kemudian dia setelah orang itu keluar, karena para sahabat itu dulu kalau keluar itu kalau ke masjid, kalau sudah dengar adzan mereka pada keluar. Kemudian sama Ibnu Abbas sambil dia menuju ke masjid ditanya tentang ilmu atau hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW sampai menuju ke masjid. Ini di sini ada pelajaran bahasanya dahulu para sahabat itu waktu mereka keluar dari rumah ke masjid, kalau tidak berzikir
menyampaikan ilmu. Ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa min amami nuran, wa min an yamini nuran, wa min fawqi nuran, wa min khalfi nuran. Allahumma ja'al li nuran yaumal qiyamah. Itu doa para sahabat ketika mau ke masjid. Ya Allah, berikan cahaya dari depanku, dari sampingku, dari atasku, dari kiri kananku. Ya, luar biasa. Itu diulang-ulang terus sama mereka. Ya. Minimal bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, barang siapa yang mengatakan itu ketika keluar dari rumahnya, memulai aktivitasnya, kufita, hudita, wuqita, wa tanazzaha minhu syaitan. Kalau ada orang keluar dari rumahnya mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, kata Nabi, kufita, dia sudah dicukupi hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wuqita, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudita, dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tanazzaha anhu syaitan, syaitan nyingkir darinya, tidak akan ganggu. 4 keutamaan. Diberikan kifayah, kecukupan, usahanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi. Wukita, dia akan senantiasa diberikan wikoyah, perlindungan dunia akhirat. Kemudian hudita, dia diberikan hidayah. Kemudian dia dilindungi dari godaan syaitan. Ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Boleh jadi doa ini mendatangkan keberkahan buat orang tersebut dalam aktivitasnya. Ini doa. Sudah adzan, Pak ya? Sudah adzan? Mungkin adzan nanti kita lanjutkan kajian, setelah itu mungkin salatnya kita akhirkan. Ustaz. Riwayat yang menerangkan kesungguhan para sahabat, kesungguhan, kegigihan, semangat para sahabat menuntut ilmu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah, beliau berhijrah dari kabilahnya Ad-Daus, kabilah Daus, ya, dekat dengan Riyadh. Kalau sekarang dekat dengan Riyadh. Beliau meninggalkan kabilahnya, kemudian membawa ibunya yang sudah tua ke kota Madinah. Membawa ibunya yang sudah tua ke kota Madinah. Kemudian ibunya dititipkan kepada keluarganya. Tetapi beliau tidak tinggal bersama keluarganya, tetapi beliau tinggal di masjid. Ya. Bersama dengan orang-orang yang hijrah ke kota Madinah, mereka disebut dengan ahlu suffah. Orang-orang yang tinggal di masjid dan tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan. Ya. Abu Hurairah mengatakan, saya setelah masuk Islam, kemudian saya berhijrah ke kota Madinah, saya tidak punya pekerjaan. Tetapi saya bertekad, ketika saya berniat berhijrah, saya ingin mulazamah. Mulazamah ini senantiasa ikut serta kemana pun Nabi pergi, diikuti terus. Ketika sahabat Ansor sibuk dengan pertaniannya, sibuk dengan ladangnya, karena penduduk kota Madinah yang asli, orang-orang Ansor, itu mereka punya ladang. Ya, mata pencahariannya adalah bertani, kebanyakan. Kemudian orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, kebanyakan mata pencahariannya adalah berdagang. Dagang. Ketika orang-orang Ansor dan orang-orang muhajir sibuk dengan perdagangan dan pertaniannya, maka saya senantiasa mengikuti kemanapun Nabi pergi. Ya, makanya di antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW adalah Abu Hurairah. Ya, ada kurang lebih 1006 hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. 1006 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sebagaimana disebutkan oleh sebagian
ahli sejarah. Beliau pernah di antara mimbar dan rumah Nabi SAW kelaparan. Saking laparnya beliau dikira gila. Saking laparnya beliau dikira gila. Kemudian sebagian sahabat datang ke Abu Hurairah, datang ke beliau, kemudian ditindih perutnya, dikira kesurupan, dibaca ruqyah. Kemudian Nabi Hurairah mengatakan, saya tidak kerasukan setan, tapi saya lapar. Ya. Kemudian sesekali waktu Abu Hurairah bertanya kepada Abu Bakar tentang satu tafsiran ayat. Dia berharap dalam hatinya ingin diajak makan oleh Abu Bakar. Tetapi Abu Hurairah mendapati mungkin Abu Bakar tidak melihat tanda-tanda lapar dalam dirinya, lewat saja. Ketika sudah menanyakan satu ayat kemudian dijelaskan tafsirnya, Abu Bakar tidak ngajak dia makan. Padahal sesungguhnya dia sangat lapar dan ingin, tidak meminta-minta, tetapi ingin berharap Abu Bakar ngajak makan. Datang Utsman bin Affan pun begitu. Menanyakan satu ayat, menanyakan tafsirnya, dia berharap untuk diajak makan. Utsman tidak merasa, akhirnya lewat begitu saja. Setelah dijelaskan ayatnya, dijelaskan tafsirnya kepada Abu Hurairah, Utsman tidak ngajak Abu Hurairah makan. Sampai datang Nabi SAW. Kemudian ditanya, kaifa haluka Abahir? Abahir ini sebutan Abu Hurairah. Karena dahulu disebut Abu Hurairah karena dia dulu waktu mudanya itu sering memberi makan kucing-kucing kecil, kemudian diopeni ya, dirawat, sehingga dikenal oleh teman-temannya, tetangga-tetangganya Abu Hurairah. Nabi mengatakan, kaifa haluka Abahir? Alhamdulillah ya Rasulullah. Kemudian Nabi melihat tanda-tanda lapar dalam diri saya. Kemudian Nabi mengatakan, ayo ikut ke rumah saya. Nabi tanggap, merespon. Kemudian Abu Hurairah datang ke rumah Nabi SAW. Nabi minta izin masuk ke rumah. Kemudian setelah Nabi minta izin ke rumah, Nabi bertanya kepada keluarganya, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Nabi bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Karena sering terjadi dalam kehidupan Nabi itu tidak ada bahan makanan pokok, tidak ada makanan. Apakah tidak ada sesuatu yang bisa dimakan? Bertanya kepada istrinya. Naam ya Rasulullah, laban. Laban itu susu. Ada susu. Min aina? Dari mana? Ada seorang datang menghadiahkan kepada Anda susu ini. Istrinya nggak berani minum sampai Nabi minum. Ini adab seorang istri ketika dia menyuguhi makanan kepada suaminya, dia tidak mencicipi sampai suaminya datang. Dikatakan ketika itu Nabi terlambat pulang. Ini ada adab di sini. Adab seorang istri, ibu-ibu harus mendengarkan ini. Ya, seorang istri tidak berani. Ya, ada orang tamu datang, ini untuk bapak ya bu ya, nanti nitip ke bapak, ada makanan. Istrinya nggak berani nyolek, nggak berani nyicipin, nunggu sampai suaminya datang. Ada seorang datang ya Rasulullah, kemudian menghadiahkan susu kepada Anda. Kemudian sini, bawa ke sini susunya. Kemudian dibawa susu itu ke ruang tamu. Di situ ada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, panggilkan orang-orang yang di masjid sana. Itu ada beberapa orang, mereka boleh jadi belum makan, belum minum. Kemudian Abu Hurairah bersangka buruk. Ya Allah, aku dari tadi menunggu-nunggu ini supaya saya mendapat jatah susu, tetapi Nabi memanggil orang-orang lain. Susunya tidak cukup, hanya cukup 2 orang. Tetapi Nabi menyuruh Abu Hurairah, ya Abu Hurairah datang ke sana, ke Sufa. Sufa ini seperti balkon, atau kalau dulu masjidnya Nabi kan masih tanah liat, kemudian ada tiang-tiang dari pelepah kurma, kemudian ditaruh di atasnya lagi kayak gubuk ya, dari pohon-pohon kurma yang sudah mengering, daunnya ditata-tata supaya di situ ada orang tidur-tiduran untuk istirahat. Nah, mereka kebanyakan yang istirahat di masjid itu tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Mereka hijrah, dah cuma bawa dengkul aja, bawa kaki, nggak bawa apa-apa. Ya. Mereka biasanya menunggu ada orang-orang cari mereka untuk dipekerjakan. Misalnya ada orang di sawahnya butuh orang yang garap sawahnya, bantu, nanti
dipekerjakan kemudian dikasih upah gandum atau kurma. Ketika disuruh ada orang cari kayu bakar, tolong carikan kayu bakar, kemudian nanti imbalannya adalah makan. Itu biasa dulu para sahabat seperti itu, saling bantu saudaranya sesama muslim. Nah, orang-orang dikatakan orang-orang yang berkumpul-kumpul itu ada sejumlah 30-an orang. Aduh, 30 orang susunya cuma satu mangkok. Kemudian karena taatnya Abu Hurairah dipanggil. Kemudian mereka satu persatu masuk ke ruang tamunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sebagian tidak cukup kemudian di pelatarannya. Kemudian Nabi menyuruh Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, berikan kepada mereka dulu. Diberikan satu-satu. Tidak habis-habis susunya itu. Ya, tidak habis-habis sampai semua sudah kenyang. Kemudian, ya Abu Hurairah, tidak tersisa kecuali kamu dengan saya. Abu Hurairah tersenyum. Ya, tersenyum. Na'am ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan isyrab, minum. Isyrab, minum. Lagi, minum. Lagi, minum. Sampai dia mengatakan, sudah ya Rasulullah, perut saya sudah tidak nampung lagi. Ya, perut saya sudah tidak nampung lagi. Ya. Kemudian Nabi SAW menanyakan ke Abu Hurairah, is'alni, mintalah kepadaku. Abu Hurairah disuruh minta kepada Nabi, ya Rasulullah, uridu ilman la ansa. Ya Rasulullah, aku ingin satu ilmu yang saya tidak gampang lupa. Kemudian Nabi SAW menyuruh Abu Hurairah melepas gamisnya. Lepas itu gamis dilepas, kemudian Nabi SAW begini, Bismillah, seakan-akan dikumpulkan, Nabi mengumpulkan sesuatu kepada gamisnya Abu Hurairah. Bismillah, pakai sekarang. Kemudian dipakai gamis itu atau ya pakaiannya beliau. Kemudian setelah itu selama saya di Madinah tidak pernah saya lupa kepada hadis yang dibacakan Nabi SAW kepada saya, tidak pernah lupa. Ya, makanya para ulama mengatakan kecerdasan Abu Hurairah adalah diantaranya berkat doa dari Nabi SAW. Ya, karena kemanapun Nabi SAW pergi diikuti terus, membawakan sendalnya, membawakan air wudhunya. Ketika Nabi belum keluar menunggu di depan rumahnya, memang betul-betul berkhidmat kepada Nabi SAW. Pantaslah ketika Abu Hurairah diberikan keutamaan di antara sahabat-sahabat yang lain dengan kuatnya hafalan. Ya. Pelajaran di situ, dia sungguh-sungguh meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampungnya, berhijrah kepada Nabi SAW, niat untuk thalabul ilmi. Ya. Fokus betul. Ketika sahabat-sahabat yang lain sibuk dengan pasarnya, bukan berarti sahabat itu dilelehkan dengan pertanian, dengan pasarnya, tidak, tapi memang Abu Hurairah fokus dengan belajarnya. Ya. Makanya tidak salah beliau diberikan anugerah kecerdasan yang luar biasa. Ada kurang lebih 1000 hadis diriwayatkan dari hanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sering beliau lapar. Ya. Sering beliau lapar sampai Nabi SAW wafat, beliau sampai ke masa Daulah Umayyah, beliau ditugasi sebagai gubernur kota Madinah oleh salah seorang khalifah di masa Daulah Umayyah. Kalau tidak Hakam ibn Abu Sufyan, Hakam bin Abu Sufyan. Hakam bin Abu Sufyan ketika itu menugasi Abu Hurairah sebagai gubernur di kota Madinah. Ya. Baik. Satu riwayat yang terakhir dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini setelah beliau hijrah di kota Madinah, beliau tinggal di daerah pegunungan. Beliau menugasi seorang pembantunya di jadwal. Sekarang saya mengurusi ternak-ternak. Sekarang kamu datang ke Masjid Nabawi, dengarkan apa yang disampaikan Nabi di kajiannya. Nanti gantian. Saat dimana saya bekerja, kamu ke sana. Datang kepada Nabi SAW mendengarkan hadis. Besoknya gantian, kamu bekerja,
ngurus kambing-kambing, ternak-ternak, saya berangkat ke Masjid Nabawi untuk mendengar sabda-sabda Nabi SAW. Karena di antara kebiasaan Nabi SAW itu, Nabi sering menyampaikan sesuatu di masjid. Setelah sholat, beliau biasanya mengumpulkan sambil melihat siapa yang tidak sholat hari ini. Di absen oleh Nabi, siapa yang tidak sholat? Boleh jadi dia sakit, ayo kita jenguk. Ya, makanya ini yang belum ada mungkin di sebagian masjid tidak. Jadi seorang imam itu mengecek yang biasa sholat di masjid. Oh, bapak itu tidak kelihatan kemana ya? Dicek, kalau dia sakit dijenguk, ya, dijenguk. Kalau dia mungkin meninggal, kita datangi, kita bantu. Ya, makanya sama Nabi itu, Nabi diantara kebiasaannya itu setelah beliau sholat menghadap kepada orang-orang untuk menanyakan mana fulan ini nggak hadir, ini fulan ini kemana, biasanya sholat di sana, kemana, dicek. Kalau dia sakit dijenguk, kalau dia punya hajat dibantu. Ya, dahulu ada ketika Nabi SAW sedang sholat, ya, mungkin sebagian bapak yang kemarin ikut kajian saya di sana mendengar ketika tafsir ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, ya, setiap jiwa hendaknya melihat apa yang dia sudah persembahkan dari amalannya untuk kehidupan akhirat. Ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk seperti ini setelah sholat duhur, di panas terik duhur, ada kabilah datang dari Mudor. Mudor itu jauh sekali, Riyadh ke sana lagi. Datang ke kota Madinah pakainya compang-camping. Kenapa? Sahabat itu dahulu biasa cuma punya pakaian yang hanya sekedar menutupi aurat mereka. Mereka membawa pedang, mereka dalam keadaan fakir betul. Kebanyakan mereka tidak beralas kaki. Ketika Nabi melihat sekumpulan orang-orang tadi, Nabi sedih. Kemudian Nabi masuk ke rumahnya, tidak punya apa-apa, tidak punya makanan untuk diberikan kepada mereka, tidak punya harta untuk diberikan kepada mereka. Kemudian Nabi SAW memanggil para sahabatnya, bersedekahlah kalian, ya ayyuhan nas, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian Nabi menyuruh mereka bersedekah, ya, tasodaku walau bisyakit tamr, ya, lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun bersedekah dengan satu biji kurma. Kemudian para sahabat datang dari rumah-rumah mereka membawa, yang punya kurma bawa kurma, yang punya roti bawa roti, yang punya uang bawa uang, sampai ada seorang sahabat saking kayanya dia bawa dompetnya. Kalau dulu dompetnya bukan seperti kita, dia pakai kain kemudian ditali, ya, itu penuh dengan emas, kemudian diberikan di depan Nabi SAW. Nah, ketika itu Nabi berseri-seri wajahnya. Kemudian Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithlu ajri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang mencontohkan satu sunnah dalam Islam yang ada contohnya, setelah sunnah itu dimatikan, sunnah bersedekah maksudnya. Kemudian orang-orang semua bersedekah sampai Nabi SAW, ya, mereka tahu betul bagaimana ayat ini diaplikasikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Mereka saling bersedekah untuk membantu orang yang tadi datang ke kota Madinah dalam keadaan fakir, tidak punya apa-apa, saling membantu, ya. Makanya mungkin kebiasaan yang perlu dihidupkan lagi adalah seorang imam yang memang imam di situ di komplek perumahan misalnya, dia punya DKM, kemudian di absen, mungkin bapak itu sakit atau sedang ada musibah, dikunjungi. Kalau dia bisa membantu, makanya yang masalah itu kalau ada masjid dia punya DKM, uangnya senantiasa bertambah terus, laporannya itu nambah. Yang bagus itu laporannya itu berkurang, karena itu kan amanah dari kaum muslimin untuk dibagikan, ya. Keluarkan, jangan disimpan bahkan naudzubillah sebagian dipakai untuk kepentingan pribadinya. Tidak boleh itu, ya. Alangkah baiknya kalau misalnya masjid memang punya dana, ada orang kesusahan dibantu, ya. Tentunya dengan kesepakatan bersama. Jangan cuma ditimbun saja itu. Sebagian, mudah-mudahan tidak ada di sini, ya. Sebagian DKM dikumpulin duitnya, bahkan disimpan di bank dengan sistem riba. Naudzubillah, luar biasa ini, dosa yang luar biasa. Ya, dana DKM masjid dikumpulkan disimpan di bank, banknya ribawi lagi. Ini hati-hati betul. Kalau memang itu amanah kaum muslimin, sudah
belikan karpet, belikan ini, bantu orang-orang yang berjamaah di situ, yang lapar, yang susah. Barangkali anaknya mau bayar SPP nggak punya, dibantu. Kan hartanya untuk berkah itu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan. Ada pertanyaan Pak? Kalau tidak ada saya tutup. Tidak ada Pak ya? Tidak ada mudah-mudahan. Tidak ada Pak ya? Jelas ya. Insyaallah untuk pertemuan kedepannya kita akan membahas satu kitab Mukhtasar Jami' Al-Ulum wal Hikam, ya, membahas tentang 40 hadis yang sama seperti yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Kita akan mengkaji dari hadis yang pertama insyaallah sampai hadis terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai kajian pembuka. Kita sengaja memilih tema bagaimana mereka dahulu belajar menuntut ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai yuk membangkitkan lagi semangat kita setelah sekian lama kajian ini tidak jalan. Ya, mudah-mudahan izinnya ya Pak ya. Saya kira mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dari wabah penyakit ini. Ya. Jangan lupa Pak baca Bismillahirrahmanirrahim. Masmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Tentunya dengan ya, protokol kesehatan. Tapi jangan lupa tawakal kita kepada Allah, doa kita kepada Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca kemudian ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu berlindung dari semua kejelekan. Dari manapun datangnya, dari manusia, dari jin, dari penyakit semuanya. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Iya, Pak. Itu apa namanya? Kan kalau kita pergi itu dengan doa Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Nah, kalau seperti kita sekarang bertawakal pada Allah, itu bagaimana itu? Kita tidak pergi. Nah, itu niatnya atau doanya bagaimana itu? Maksudnya tidak pergi? Iya, kita. Enggak, maksudnya itu pergi keluar dari rumah. Pada Allah gitu kan, kita pasrah. Nah, itu doanya gimana? Apakah dengan Bismillahirrahmanirrahim juga begitu? Enggak, yang pertama yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau keluar rumah, beliau senantiasa membaca doa itu. Yang pertama, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian tempat tawakal itu di hati. Tawakal itu di hati, walaupun dibenarkan dengan ucapan. Ucapan tadi adalah pembenaran daripada tawakalnya di hati. Doa itu dibaca kemanapun jenengan keluar, kemanapun Anda keluar, ke sekolah, keluar dari rumah pokoknya, ke kajian, tidak harus safar jauh, tapi ketika keluar dari rumah, dalam urusan apapun, doa itu dibaca, ya. Dibaca. Atau Hasbiyallahu alladzi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini juga doa. Ketika kita mengikrarkan tawakal kita kepada Allah, walaupun tawakal itu dikatakan oleh para ulama, at-tawakkul itu mahaluha fil qalbi, seperti ikhlas, seperti ridho, seperti kecintaan, itu semua yang sifat-sifatnya amaliyah qalbiyah tempatnya di dalam hati. Walaupun orang itu tidak mengucapkan, tetapi dalam hati dia meyakini, saya bertawakal kepada Allah dalam setiap keadaan. Tetapi Nabi mencontohkan doa itu. Alangkah baiknya dibaca, walaupun sejatinya manusia ketika dalam hatinya bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan, iya, tapi Nabi mencontohkan dibaca. Atau ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan sandarkan semua pekerjaan saya pada diri saya saja. Saya hanya bersandar kepada kemampuan saya saja. Tidak. Tapi semuanya dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak mungkin di atas ketaatan kecuali dengan bantuan dari Allah. Seorang tidak mungkin jauh dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira baik dilengkapi ketika tawakal itu ada di dalam hati, dilafadzkan, diikrarkan dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sehingga kita mempunyai dua keutamaan tawakal dengan keutamaan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW berupa doa-doa yang bersumber dari beliau untuk membenarkan apa yang di dalam hati, diikrarkan dengan lisan,
Saya kira itu yang jawaban saya. Artinya melengkapi tawakal di dalam hati diikrarkan dengan lisan. Karena memang Nabi mengajarkan kepada para sahabat, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu juga diajarkan kepada para sahabat. Doa tawakal. Ya, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, atau hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dibaca ketika pagi dan petang. Ya. Semua bertawakal, tapi ya, sebagai pembenaran tawakal yang ada di dalam hatinya, mengikuti doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang tersebut memperoleh dua keutamaan. Keutamaan tawakalnya, keutamaan mengikrarkan tawakalnya dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.